Kan buat bisnis itu pusing ki cari modal, pusing ki Jadi, cari orang, pusing ki putar, wah macam-macam begitulah. Kan Superman ya sekarang ya super team. Nggak usah mi buka lapak di pasar, buka lapak mi di dunia maya kan. dunia gitu maya. kan. Mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun ini saja udah sekitar jutaan pekerjaan yang hilang. Bisnis yang mempunyai dampak sosial Oke. positif ya, Iya. bukan yang merugikan masyarakat. Ya. Ya. Nah, Dan itu ada jurusannya. iya, ada. Yang saya unik itu manajemen retail. Yaitu Apa kan itu mata kuliahnya Pak Rektor? Pas dia lulus, selamat ya atas kelulusannya. Pas dia mau cari pekerjaannya yang sesuai jurusannya, nggak ada. iya, masih butuh ijazah. Ada juga orang sukses tanpa kuliah. Iya. Berarti ini kan masalah di bidang pendidikan. Nah maksud saya, apa langkah-langkah yang dilakukan Kala Institute? Saatnya bilang, kamu kelas. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Ini menarik sekali. Akhirnya setelah dari tahun lalu kayaknya kita ngajak ini orang untuk bisa ngobrol-ngobrol karena begitu banyak keresahannya teman-teman. Rata-rata kemarin tulis di kolom komentar ya tentang ya seputar dunia pendidikan. Tetapi sekarang yang lagi tren sekarang ini itu bagaimana pendidikan kita ada nilai-nilai entrepreneurship-nya ya. Saya juga akhirnya terpengaruh Tommy juga di situ. Mau Tongkat juga kurasa jadi entrepreneur. Tapi bagaimana caranya supaya kuat ini menjadi entrepreneur melalui pendidikan salah satunya supaya pondasinya kuat. Saya tidak usah terlalu berlama-lama. Ini kita sambut saja rektor yang paling manis di Makassar. Inilah dia Pak Syamri, rektor Kala Institute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Terima biasa. kasih banyak ini diterima ini. Sama-sama Pak Rektor. Aduh, Pak Rektor terus terang saya harus menyampaikan this is the first rektor pertama yang datang di studio saya ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Pak Rektor, saya itu pertama kali lihat ada waktu itu namanya masih ITB Kala ya. Oh iya. Itu saya mau ngobrol dulu di situ. Soalnya kalau lihat Kak Nipa Mall, ingatnya Kala pasti. Ingatnya Nipa Mall, apalagi itu memang mall yang cukup ya beda lah di antara mall-mall yang ada di Makassar. Jadi pikir di mana kampus ini? Awalnya saya tidak percaya masa ada kampus sekolah di mall. Itu gimana sih cerita sebenarnya awalnya sebelum kita ngobrol soal yang saya kasih pengantar tadi itu Pak Rektor. Ya jadi memang waktu itu keluarga Kala ya, Bupati Makala, Pak JK. Nah, kita buat kampus. Nah kemudian karena ini kampus bisnis, kita cari kita punya apa ini Dik? Oh ya ada mall. Nah ada mall yang baru ya kan, ini juga masih baru nih, betul. Nipah Mall. Nah karena bisnis kita perlu tidak sekedar tempat belajarnya ya, tapi istilahnya ekosistem atmosfernya. Kan kalau mall pasti atmosfernya bisnis kan. Oh iya betul, betul. Jadi sekolah langsung dimasuk ke tempat bisnis. Nah jadi kan dia langsung lihat. Jadi kadang memang menarik itu temuannya itu anak-anak yang dia senangi itu kuliah langsung turun lihat ke bawah ya, gimana, cocok sesuai teori tadi ya. Jadi misalnya kayak begitu kan, betul. Dia lewat ya gini ya, itu sebenarnya jadi istilahnya atmosfernya yang jadi gambaran sederhananya begitu bahwa pendidikan kita selama ini mungkin kurang di situ kan, kurang di atmosfernya itulah ya. Jadi kan tidak hanya knowing tapi feeling ya. Nah, itu juga perlu feeling kan istilahnya ya. Dia rasakan juga. Dia rasakan langsung. Ya. Knowing feeling ya, baru dia memang begini. Nah makanya kita juga karena ini dari Kala, ya kita sebut begini. Jadi kampusnya kecil tapi labnya besar. Kok bisa? Ya labnya Kala Group. Nah begitu kan. Jadi kampusnya kecil, labnya besar. Iya, karena kan labnya bisnisnya Kala Group. Betul. Nah, ekosistemnya kan bisnisnya mulai dari trading, mulai dari properti, semua di situ kan. Luar biasa. Jadi berarti nanti, Pak Samri mau bilang bahwa pasti yang kuliah di situ akan langsung praktek atau langsung kerja? Praktek yang kita bisa jamin praktek. Kayak sekarang misalnya misalnya kayak sekarang nih. Ada anak-anak mau KKN. Ya sudah langsung deh KKN di perusahaan saja. Jadi kan, kita uruskan cari. Ini bisa di Kala Logistik. Nah, masuk nih. Kemudian di Kala Group juga ada MBKM. Ada ini sekarangnya dia masuk situ. Kemudian misalnya
ada mata kuliah apa nih? Mata kuliah tentang IT. Ya udah langsung ke divisi IT-nya Kala Group kita. Udah ada mata kuliah marketing. Iya. Yang ngajar tim marketingnya dari Kala Group, dan dia ya memang ceritanya ya bukan teori kan? Iya. Teori ya, tapi apa nih yang dilakukan di marketing? Ada anak senang gitu. Aduh, kenapa saya terlalu cepat lahir ini? Seandainya saya lambat-lambat lahir ini, saya bisa sekolah di tempat. Tapi begini menarik, sebelum ke situ lagi Pak Samril, berarti Pak Samril tentu bukan orang baru di Kala tentunya. Iya, jadi saya gabung di Kala itu 2011. Awalnya di yayasan. Iya. CSR ya, saya dulu ngurus CSR. Okay. Nah, kemudian 2012 tambah masuk urus learning center. Oke. Human capital ya, SDM-nya. Okay. SDM-nya. Ya. Kemudian 2017 ditambah urus juga Atira. Jadi saya juga direktur Atira. Direktur Atira. Ya, sampai sekarang. Sekarang. Masya Allah. Jadi semua yang di pendidikan ya, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Urusannya Pak Samril itu. Jadi di divisi pendidikan lah, direktorat pendidikan di yayasan. Oke, sehingga kemudian dipercayakan memang ngurusin juga ini. Iya, jadi pada saat merintis kampus, saya kan di Atira juga. Udah sekalian nih, jadi kan mumpung masih baru juga. Betul. Jadi disclaimer buat teman-teman, ini jadi Atira ini adalah sekolah ya. Sekolah yang kayaknya dari TK juga ada, Bang. Iya, dari baby house malah anak dari baby house 3 bulan udah bisa. Udah bisa. Misalnya habis cuti masuk nih di penitipan ya baby house. Masya Allah. Oh, berarti sudah lengkap ya. Yang saya kenal itu kan dari SD, SMP, SMA itu Atira. Iya, TK, SD, SMP, SMA anak-anak langsung perguruan tinggi. Dan di Sulsel ini ada 3 ya. Iya. Ada di Jalan Kajolalido, di Bukit Baruga, sama di Bone. Ya. Dan kemarin juga ada filmnya ya. Iya, itu film Kehidupan Bu Atira ya. Kehidupan Bu Atira. Nah, saya kira menarik ini karena kemudian kita tahu bagaimana pandemi kemarin ini, Pak Rektor. Luar biasa. Akhirnya semua orang bertransformasi, termasuk salah satunya adalah di bidang pendidikan. Tapi tidak hanya pendidikan, tapi bisnis. Saya heran kenapa tiba-tiba ada kampus yang berani coba terjun pada 2 bidang ini. Yang kadang-kadang saja dalam sebuah kampus, 1 bidang itu belum tentu bisa dapat betul-betul goals pendidikannya. Apalagi ini ditambah bisnisnya. Nah, semua bisnis ambruk, Pak Rektor. Lalu bagaimana kemudian Kala Institute ini bertransformasi, atau bahasa kerennya anak-anak di konten beradaptasi dengan keadaan yang ada. Ini mungkin perlu diketahui oleh teman-teman, apalagi mungkin yang punya anak atau orang-orang tua kita yang kan sekarang agak-agak selektif orang pilih tempat. Karena kan kita tahu adik-adik sekalian yang lagi nonton ini generasi zilenial ya, generasi Z. Kenapa sekolah itu penting, atau yang lebih naik lagi adalah kampus itu penting setelah kita lulus dari SMA? Karena paling tidak di situ adalah gambaran masa depan. Kalau circle atau ekosistem tidak terbentuk dari situ, agak-agak gimana gitu ke depannya. Nah, itu mungkin bisnis dan pendidikan digabungkan. Iya. Kan sebenarnya awalnya itu kan memang punya sejarah panjang ya. Kalau bisnis Kala Group kan sudah 70 tahun nih. Nah, kemudian Atira itu tahun ini 38 tahun. Masya Allah. Jadi sebenarnya menjalankan bisnis, menjalankan pendidikan, Kala ini ya sudah matang lah ya. Sudah matang ya. Nah, kemudian waktu itu kenapa masuk ke perguruan tinggi bidang bisnis? Nah, ini sebenarnya ada values, ada misi di situ. Ini yang saya dengar dari Bu Ima, Pak JK. Nah, kata beliau begini, kita yang bisa menggerakkan ekonomi, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu kan bisnis ya. Nah, kita jangan cuma ada satu Kala Group, tanda petik ya, harus muncul grup-grup lain. Ya, yang itu nanti bisa berkembang di Sulsel ini. Nah, kita sudah punya pengalaman nih panjang. Bagaimana ini kita bisa bagi ini? Kita punya pengalaman, kita punya ilmu, ya kan perlu secara non formal, perlu juga secara formal terinstitusionalisasi gitu lah kira-kira bahasanya. Nah, udahlah, kita buatlah perguruan tinggi, dan pada saat memilih prodinya kan memang pemerintah juga waktu itu kan moratorium ya, nggak mudah buka perguruan tinggi. Jadi yang bisa dibuka yang memang khas-khas begitulah. Nah, salah satunya memang ya kewirausahaan, bisnis digital, manajemen retail, kemudian sistem informasi. Jadi dia waktu itu istilahnya STEM. Jadi harus Science, Technology, Engineering, and Math. Tapi kalau bisnis harus yang tajam. Jadi kan nggak bisa kita buka kampus jurusan manajemen, nggak bisa, terlalu banyak ini.
Aku jurusan akuntansi terlalu banyak nih. Yang langsung memang spesifik. Iya, manajemen retail ya, bisnis digital, kewirausahaan kan. Akhirnya misalnya kayak bisnis digital, kami 2019 sebelumnya itu baru 1 kampus itu di Indonesia, baru Unpad ya. Nah, kemudian kami untuk jurusan apa itu? Bisnis digital itu. Bisnis digital. Jadi itu kan baru itu, tapi sekarang udah banyak ya. Udah banyak sekarang. Di Nitro, di UNM, di mana itu sudah buka banyak. Termasuk beberapa kampus yang ada di Sulsel. Beberapa kali saya juga diundang sebagai pembicara tamu untuk jurusan itu, bisnis digital dan sebagainya. Ternyata sampai sudah di ada. Daerah juga sudah ada. Sudah ada di daerah. Rekang ya di mana. Nah, kalau saya tanya gini Pak Rektor, menurut apa sih yang masih kurang dalam dunia pendidikan kita hari ini? Nah, kan, kita kesampingkan dulu nih Kala Institut. Ya. Kalau dari kacamata pribadi, ya kan begini sebenarnya. Pendidikan kita itu kan kita ingin menyiapkan generasi yang kedepannya itu tanda gampangnya ya, generasi yang useful, bukan useless ya. Nah, itu yang penting pertama ya. Paling berguna ini. Ya. Betul. Itu yang pertama tuh. Jadi jangan sampai kita mendirikan sekolah atau perguruan tinggi, kita hanya menambah pengangguran, misalnya begitu ya. Nah, bisa nggak nih kita bisa membangun ya, kalau dia tidak bisa cari kerja, dia membuka lapangan kerja, kan itu yang gampang ya, yang sifatnya tanda petik transaksional lah. Tapi kan ada yang lebih jauh lagi ya. Ya kita ingin mentransformasi pemikiran anak-anak muda kita ya. Tidak sekedar berpikir tentang dirinya, tapi juga berpikir tentang lingkungannya, berpikir tentang bangsanya ya dan sebagainya lah. Dan itu kan biasanya memang di perguruan tinggi ya. Kalau mungkin dulu Kak Rijal di kampus agent of change ya. Agent of change, moral force, sama social control. Masih ingat aja Pak Rektor deh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Tapi kita tidak terlalu kenceng juga ke situ. Tapi ya itu harus dipahami juga sama. Harus dipahami juga, dimaklumi juga ya. Tapi fokusnya berarti pemberdayaan ya. Ya, jadi kan dengan tema tadi itu ya, entrepreneur, nah itu kan bisa berkembang banyak tuh. Misalnya masuk ke sociopreneur. Nah, bagaimana sociopreneur ini kan bisnis yang mempunyai dampak sosial positif ya, bukan yang merugikan masyarakat. Ya. Nah, hati-hati ya. Kenapa begitu Mata Pak? Merugikan masyarakat. Kau kapan itu? Cocok nih, wanted ya. Itu bisa merugikan masyarakat. Tuh, ya, jadi dia berkembanglah yang disebut sociopreneur. Nah, kemudian lebih jauh lagi itu ada namanya valuepreneur. Valuepreneur. Jadi maksudnya apa ya? Saya pernah buat tuh artikelnya kayak gitu. Jadi bahwa kami di Kala Group ya diajarkan, biasa dengar langsung Pak JK ya. Iya. Kata Pak JK begini, kalau kami buat bisnis hanya mau kaya, kami lebih baik beli tanah, simpan, nanti jual. Karena harganya kan? Naik harganya. Tanah ini kau. Tanah ya. Nah, tapi enggak. Kami bukan itu tujuannya. Kan buat bisnis itu pusing ki cari modal, pusing ki cari orang, pusing ki putar, wah macam-macam begitulah. Nah, kami punya misi ya, punya sesuatu yang ingin kami berikan ke masyarakat, buka lapangan kerja ya. Mungkin nanti bayar pajak dan sebagainya lah. Dan memang ya saya dulu masuk misalnya 2011, karyawan itu di Kala Group cuma 3.000-an. Nah, sekarang udah 4.000-an lebih itu. Kan berkembang. Jadi kan itu saya dengar langsung Pak JK itu tahun 2013 ya di acara di Kala Group. Jadi ada value-value itu tadi. Ya, ada value. Jadi saya tadi valuepreneur ya. Dan tadi mirip tadi nih sociopreneur ini. Jadi bagaimana dampak sosial, sosialnya. Nah, kemudian kita kembangin lagi karena sekarang eranya teknologi, teknopreneur. Teknopreneur. Di bagaimana bisnis-bisnis ini teknologi ini digunakan bukan sekedar sebagai enabler atau pempercepat ya, tapi dia itu yang jadi core-nya lah ya, seperti itu kira-kira. Luar biasa. Sembari di minum dulu Pak. Ada Yota. Ya, supaya lebih semangat. Boleh dibuka. Sembari. Kalau dingin rada ini nih. Oh iya boleh. Oke. Agak didekat-dekatkan aja Pak. Oke. Kelihatan ya. Pak Rektor ini yang menarik. Tadi ada kalau tidak salah 4 program studi. Iya. Memang sekarang hanya 4 dulu. 4 kan minimal 3 sebenarnya kalau kita mau mendirikan institut. Iya. Jadi ya waktu itu udahlah kita ambil 4. Nah kalau misalnya mau jadi universitas itu kalau nggak salah 6 ya. 6.
Oke, jurusan yang pertama apa tadi? Kewirausahaan. Yang kedua bisnis digital. Yang ketiga manajemen retail. Yang keempat sistem informasi. Oke, kita ke wirausahaan. Mungkin ini gampang ditebaknya. Berarti fokusnya adalah bagaimana mindset bisnisnya, bagaimana metode-metode atau mungkin strategi dalam berbisnis. Mungkin kira-kira jurusan itu akan membahas soal seputar itu. Iya. Pak Rektor ya. Iya. Oke. Terus tadi ada bisnis digital. Ini ya sesuai perkembangan zaman. Iya. Sekarang digitalisasi startup dan sebagainya. Berarti masuk juga itu? Iya. Oke. Terus tadi sistem informasi. Informasi kan teknologinya ya. Teknologinya. Ya. Kan begini, kalau misalnya bicara startup itu kan harus ada yang memang kayak perusahaan lah. Dia berpikir global, CEO-nya gitu ya. Kemudian ada yang marketingnya, ya. Ada yang operationnya, ada yang teknologinya. Nah ini kami gabungan prodi ini bisa jadi satu tim itu. Oh begitu. Iya, jadi ada kami misalnya alumni, belum alumni masih tingkat akhir, dia sudah buat bisnis bersama itu beberapa prodi. Dan dari 4 prodi ini? Dia bisa 3 prodi ya, jadi bisa 3 prodi aja, atau kalau semua ada juga nggak masalah. Jadi tergantung tadi tuh. Mungkin di prodi kewirausahaan dia bisa berpikir globalnya ya. Karena dia tahu semua tuh. Nah, tapi nanti misalnya yang sistem informasi ya fokus di teknologinya. Di ibaratnya CTO-nya lah ya. Betul CTO. Jadi kalau ada CTO-nya, kemudian CEO-nya bisa tuh dari kewirausahaan. Nah, mungkin nanti marketingnya ya bisa dari retail juga itu kuat ya. Nah, bisnis digital ya menjembatani keduanya ya. Nah, itu jadi sejak awal memang ini sudah disetting untuk kolaborasi. Iya, jadi kan yang memang saya baca ini Pak Rektor. Iya, jadi kan bukan Superman ya, sekarang ya super team. Ya, harus kita dorong ya. Dan saya kira juga pendidikan kita juga sekarang kan ada 3C itu ya. Communication, collaboration sama kreativitas itu. Jadi critical thinking-nya apanya segala lah. Nah itu kan memang didorong kolaborasi. Kemudian kan kalau sekalian misalnya kita ada kan istilahnya tuh profil pelajar Pancasila ada tuh. Itu salah satunya tuh gotong royong. Pancasila kan. Iya. Dan di kala institut itu sudah sebenarnya secara dasarnya sudah ada itu. Iya, jadi kan memang tadi itu ya. Jadi kuliahnya kemudian anak-anak juga ya bisa cari kolaborasi idenya. Ya. Yang saya unik itu manajemen retail. Ya itu apa itu mata kuliahnya Pak Rektor? Dia secara umum kan yang khasnya nanti kan misalnya kayak supply chain management, pergudangan, logistik. Itu dikuliahi Pak Rektor. Iya. Soal pergudangan. Iya. Kan itu memang kalau kayak sekarang misalnya kita COD misalnya ya, kemudian paket merek tertentu bunyi HP, gitu apa tuh merek tertentu ya. Nah itu kan semua retail itu. Dan itu ada jurusannya. Iya, ada. Wow. Kan misalnya kita belanja yang toko-toko kecil itu kan sebenarnya retail ini kan bahasanya padangkang. Ya kan toko apa ya kalau ininya ya. Kita masuk di mall itu kan semua tenan-tenan itu kan retail semua, betul. Ya. Dan itu perlu dikelola manajemennya. Iya. Berarti selama ini kebanyakan mungkin memang kita lihat yang bermasalah banyak di manajemen. Kenapa sih ini permasalahan manajemen sulit, Pak Rektor? Sebenarnya bukan sulit sih, memang bisnis model berkembang ya. Bisnis model berkembang. Ya, kan ini yang menarik nih. Misalnya begini, kalau zaman dulu kan kalau kita Mak Balu ya kan tinggal depan rumah buka dagangan, buka lapak misalnya ya. Itu kan bisnis modelnya yang tradisional. Nah, kira-kira tiba-tiba muncul IT kan teknologi nih. Kan mengubah tuh, tidak hanya menambah, dia mengubah istilahnya bisnis modelnya, bisnis prosesnya. Ya nggak usah buka lapak di pasar, buka lapak di dunia maya kan. Itu kan berubah lagi. Berubah. Lebih kepada bisnis modelnya, makanya manajemen itu penting. Ya awalnya dari situ tuh, jadi bisnis model. Nah kalau manajemen sebenarnya kondisi dulu pun ya tetap butuh. Ya kan manajemen yang mengelola ya, bagaimana kita mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk ya kalau bisnis menghasilkan profit, kemudian ya kita bisa memberi dampak positif lah. Dari 4 program studi ini semuanya sudah terisi begitu Pak? Iya sudah. Dan yang paling penting kalau bicara apa sih kalau di kampus itu biasanya intinya akreditasi apa sih? Oh iya. Ya itu kita kan karena masih baru, nah kita kemarin sudah masukkan ke BAN PT. Itu sudah ada hasil sementaranya ya, jadi kita alhamdulillah sudah dapat lah.
Kan di situ bisa kategori belum terakreditasi. Oke. Meskipun nanti masih mau diverifikasi visitasi. Baik. Pak Rektor, saya ada yang menarik dari 4 program studi itu. Kita berbicara program studi, saya kira keren susunannya, silabus atau mungkin mata kuliah dan sebagainya. Namun yang menjadi tantangan di setiap kampus yang saya temui, yang saya dapatkan, yang saya riset, selalu menjadi tantangan adalah SDM pengajarnya. Lalu bagaimana kemudian kalau institut mampu menghadirkan SDM yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi ekspektasi atau goals atau core value daripada 4 program studi tadi itu misalnya. Bagaimana caranya Pak Rektor dan jajaran mencari? Jadi kan begini, kita cari SDM minimal 2 yang fit ya. Apa itu maksudnya, Pak? Ada kompetensi fit, ada culturally fit. Dua itulah. Jadi secara kompetensi dia memang cocok. Nah, jadi ini kita rekrutmen kalau misalnya kita cari akademisi. Jadi kayak sekarang nih kita lagi rekrutmen itu proses seleksinya yang harus benar. Jadi kami seleksi itu bisa sampai 10 tahap itu ya. Disaring dan seleksi ini kita berusaha objektif dan tidak ada titipan-titipan. Itu yang berusaha untuk seperti itu. Iya. Soalnya kan kemarin ada juga kampus yang bocor gara-gara itu. Bocor informasinya gara-gara ada titipan lah kita apa. Enggak. Jadi saya misalnya nih sekarang banyak masuk itu. Silakan ikut aja Ikuti proses. Selama rektornya Pak Syamril jangan coba macam-macam Pak nih. Dan kita kan ada timnya ya, ada tim yang menilai dan ini kan penting nih. Jadi yang kita bangun itu kan bukan sekedar orang, tapi kita bangun tim. Tim. Jadi tidak sekedar nyari orang ya, tapi juga nyari tim. Nah itu tadi tuh culturally fit, secara culture bisa nggak dimasuk? Tim untuk menyaring? Bukan, tim untuk nanti bersama-sama membangun kampus, mengajar, berkreasi macam-macam ya. Nah, kan misalnya gini lah, dia pinter misalnya, tapi tidak bisa kerja sama ya jangan. Misalnya kayak begitu ya. Jadi kita lihat ke semua itu. Bisa kira-kira ini ya saya sering bisa kira-kira ini chemistry-nya dapat ini gitu kan. Kalau tidak cunki anunya tidak dapat ki. Enggak, makanya yang seleksi yang lihat langsung yang sudah ada sekarang kaprodinya ya. Ya kita silakan. Jadi saya istilahnya delegasikan ke mereka. Tinggal saya ini nih prosesnya ya nanti kita lihat ini ya. Oke. Harapan saya sih insya Allah kalau prosesnya benar dapat itu. Itu yang pertama tadi ya. Nah kemudian yang kedua kan bicara perguruan tinggi itu tidak sekedar knowledge, tapi butuh juga skill atau experience. Ya kalau bisa sampai expert. Kan begini nih, jadi kalau ada 3E ya, jadi eksperimen, experience sampai expert. Betul. Nah kita maunya ini di sini butuhnya praktisi. Nah kan kadang ya kalau misalnya akademisi atau yang kuliah S1 lanjut kuliah S2 lagi, kuliah S3 lagi, mungkin secara knowledge dia kuat, ya, tapi secara praktek dia feel-nya belum dapat, ya, karena kan dia belum temu langsung tuh di lapangan. Jadi, nah di situ makanya kita libatkan di kami itu karyawan di Kala Group. Ya saya kan juga awalnya kan memang karyawan Kala Group. Jadi masuk ya sebagai praktisi, cuma karena harus terdefinisi akademisi ya kita uruslah NIDN dan lain sebagainya. Nah ini sini nih, jadi misalnya kami ada CFO-nya Kala Auto itu mengajar, Pak Saiful itu mengajar. Dia mengajar, kasih soal ujian ya dia ya, dan itu menarik bagi mahasiswa. Ya, menarik karena kan memang punya bukan lagi experience ya, expert ini. Karena sudah chief ya, sudah direksi ini. Luar biasa. Nah kemudian belum lagi yang manajer-manajer ya, yang memang seperti itulah. Nah, itu tapi kalau misalnya, apakah ini 100% semuanya dari praktisi? Enggak. Kita harus padukan. Itu tadi? Iya, jadi antara tadi ya akademisi sama praktisi. Pembagian persennya berapa itu? Nah itu tergantung nanti di mata kuliah kita bisa gabung. Jadi termasuk nanti ya lab-labnya ya. Berarti elaborasinya di situ? Iya, kolaborasi di situ. Jadi misalnya kan tetap misalnya ya mata kuliah manajemen SDM mungkin ya ada teori, nanti coba kita lihat prakteknya nanti ya sharing. Nah, termasuk misalnya ada mata kuliah tertentu direksi itu kita undang, jadi misalnya mata kuliah apa nih, udah direksi kita ajak ngobrol gitu.
Itu yang menarik bagi saya karena ternyata perkembangan yang terjadi apalagi setelah pandemi ini memang sangat luar biasa di bidang pendidikan, Pak. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik ketika kemudian Mas Menteri. Ini kan Mas Menteri lagi gencar-gencarnya nih Merdeka Belajar, guru penggerak, macam-macam. Ada yang dia mungkin kalau Pak Rektor masih ingat, nanti dikoreksi kalau saya salah Pak Rektor, bahwa kelulusan itu tidak menjamin siap kerja, akreditasi tidak menjamin mutu. Ada 3 poin yang disampaikan itu. Bagaimana Pak Rektor? Itu memang sampaikan, itu memang pernah juga saya bahas sama-sama tuh dengan 3 orang rektor malah 3 orang rektor. Jadi rektor Telkom sama rektor UI Jogja. Jadi kebetulan kami jaringan alumni ITB ya. Jadi kami waktu itu bahas. Nah kan memang pertanyaannya malah lebih ini lagi, masih butuhkah ijazah? Gitu. Iya, masih butuh nggak kuliah? Masih butuh kayak ijazah, masih butuh nggak kuliah? Nah, ada di orang sukses tanpa kuliah. Iya. Mungkin kira-kira begitu. Kan begitu kan selalu tagline-nya. Jadi, sebenarnya menjawab hal seperti ini, kita harus bicara statistik, data. Jadi jangan fokus sama itu kan Steve Jobs tidak lulus. Tidak lulus betul. Si siapa lagi yang Microsoft? Siapa? Kan tidak lulus juga kan? Iya. Nah, pertanyaannya berapa persen dari data populasi yang ada? Itu kan bukan pola umum. Betul kan? Nah itu hati-hati. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin bagus, tapi ya lihat dulu data. Ini memang orang khusus ini ya, bisa buat Microsoft, bisa buat YouTube, bisa buat apa semua ya. Tapi kan yang lain enggak. Ya berapa banyak yang termasuk kategori-kategori itu. Nah yang umum ini kan ya tetap secara umum ya. Kita apalagi di Indonesia kan legalitas, kemudian dan sebagainya. Meskipun memang, nah pada akhirnya kan nanti begini, ada kualifikasi, ada kompetensi, ada sertifikasi pada akhirnya. Itu kan juga disebut di undang-undang guru dan dosen itu ya. Bahwa kualifikasi itu kan S1 ijazah tadi. Ini nggak cukup. Saya sering bilang nggak cukup ya Anda dapat ijazah karena IPK-nya sekian. Nah, tolong kejar juga bahwa Anda berijazah tapi juga kompeten. Kompeten memang. Nah, makanya di sini butuh pendekatan kuliah yang tidak hanya teori tadi ya. Prakteknya. Jadi mereka tadi experience-nya ya diperkaya. Nah, kemudian yang ketiga, sertifikasi. Nah, di sini nih sertifikasi nih ya kita buka kerjasama kan sekarang ada BNSP. Jabatan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Kan di situ banyak sekali tuh. Mau BNSP. Profesi apa ya? Termasuk saya alhamdulillah alumni dari BNSP. Trainer keempat ya. Itu kan. Jadi kalau kampus mau diberikan pelatihan insya Allah sih ya Pak. Iya, kayak begitu. Jadi bisa juga kemarin. Saya juga sempat ikut itu sertifikasi trainer kan. Nah, saya ada tes teorinya kan. Sama kita praktek. Ya saya alhamdulillah lulus. Uji kita Pak. Iya. Tatapan langsung begini Usama. Nah kemudian kayak gitu tuh penting tuh. Kemudian saya juga pernah yang sertifikasi Human Capital Management. Itu kan dilihat portofolio kalau itu luar biasa. Di pengalamannya dilihat. Ini rektor kita bukan kaleng-kaleng ini. Masya Allah. Nah kayak begitu tuh. Jadi tadi kualifikasi nggak cukup tuh. Kompetensi. Nah jadi nggak cukup hanya nilai, tapi apa mampu bisa apa? Apa kok bisa? Nah, terus buktikan sertifikasinya. Sertifikasi sebagai penguatan aja itu ceritanya. Penguatan. Luar biasa. Nah itu sih ininya. Pak Rektor, mungkin kita update di perkembangan yang ada, di mana ada beberapa lembaga-lembaga. Saya coba kurang ingat nama-nama lembaga-lembaga asing begitu, yang diprediksikan bahwa di tahun ini saja, mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun ini saja. Udah sekitar jutaan pekerjaan yang hilang. Mungkin kita update di perkembangan. Sudah belum lagi nanti ketika sudah sampai di angka 2030. Ya memang banyak para peneliti sudah menafsirkan banyak pekerjaan yang hilang gara-gara perkembangan teknologi yang sangat pesat, era digital yang sangat luar biasa. Tetapi dengan adanya itu juga banyak pekerjaan yang muncul. Nah, sekarang bagaimana sistem pendidikan kita menjawab soal ini? Karena saya takutnya adik-adik kita ini kan lagi kuliah dia ini. Lagi kuliah, lagi belajar. Pas dia lulus, selamat ya atas kelulusannya. Pas dia mau
cari pekerjaannya yang sesuai jurusannya nggak ada. Iya. Nah, kalau di Kala Institute bagaimana merespon itu? Iya. Nah, makanya begini. Pertama, kita memang pilih prodi-prodi yang itu menuju industri 4.0 sampai 5.0. Kan tadi kan prodinya kan memang itu. Digital, ya sistem informasi kan teknologi ya, kewirausahaan, retail itu kan memang berkembang. Jadi sesuatu yang masih growth ya, betul. Bukan yang decline ya. Nah, itu yang dicari itu. Kan misalnya prodi-prodi mana kayaknya ke depan mau jadi apa ini kan? Ini kan enggak. Ke depan malah dia terus berkembang. Yang pertama. Terus yang kedua, secara konsep ini ya, memang ya gini. Jadi masa depan itu kan kita tidak bisa pastikan, tapi bisa diprediksi. Ini sekarang nih berkembang artificial intelligence, AI, ya, berkembang machine learning, berkembang IoT, berkembang macam-macam yang masuk metaverse, ya, masuk apa. Nah, kita bisa prediksi tuh kira-kira tren ke depan ini nih. Iya, 10 tahun masih bisa ini. 20, 30. Iya, dan kemudian kan misalnya World Economic Forum itu kan juga buat prediksi. Ini top 10 skills 2025 kan dia selalu keluarkan itu. Ada kemarin saya buat tulisannya itu ya. Nah, itu kan dari 10 top 10 skill itu yang 6 itu problem solving 60%. Nah, jadi sebenarnya bukan teknologinya hanya 20% loh. Ya di situ ya yang top 10 skills 2025, 60%-nya itu lebih ke problem solving, lebih ke thinkingnya ya. Nah, kemudian 20% teknologi ya, 10%-nya itu ke leadership and relation-nya. Nah, kemudian satu itu ke resilience, ke daya tahan individunya. Nah, jadi sebenarnya maksudnya begini, jadi silakan teknologi berkembang, tapi kita harus cari itu, ibaratnya begini deh, ungkapannya begini, siapa yang ngomong waktu itu ya, mendidik anak zaman sekarang, ibarat kita menyiapkan atlet olimpiade, tapi kita nggak tahu dia bertanding di cabang apa. Kan kebayang kan? Karena nanti hilang itu cabang olahraga, tapi dia dididik sekarang. Nah, apa yang dididik kalau begitu? Nah, kalau begitu kan siapkan fisik mentalnya yang kuat. Yang itu semua ya mau berubah cabang olahraganya, kalau fisiknya kuat dia cepat beradaptasi kan? Nah, ya itu. Dia belajar hal baru. Makanya ada istilahnya agility ya, learner agility. Sama jadi perusahaan juga itu yang kita dorong itu. Itu yang diterapkan. Iya, jadi bagaimana SDM itu punya learning agility yang kuat. Jadi bukan ability saja, agility. Agility itu kan kelincahannya ya. Nah, itu kan memang tantangan pendidikan itu. Karena tadi saya katakan ya, kita zaman dulu belajar apa, sekarang hilang nih semua yang dipelajari. Belum lagi misalnya kita masuk jurusan apa, nanti profesi kita jurusan apa. Itu kan juga nggak ada jaminan nyambung. Betul. Nah, kayak saya misalnya, saya merasa kayak saya teknik, saya sarjana teknik fisika di ITB, lulus dulu kuliahnya pusing-pusing susah. Pas sekarang banyak urus SDM, banyak urus pendidikan, kan beda. Makanya selaras dengan hasil penelitian juga Pak Rektor, yang mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah Pak Rektor, itu 70-80% orang yang bekerja di Indonesia tidak bekerja sesuai jurusannya. Iya. Cocok Pak Rektor nih? Iya, itu 84% itu. 84 justru. Yang salah pilih jurusan anak mahasiswa itu anak mahasiswa salah jurusan. Kalau kerja juga kalau kerja mungkin kira-kira seperti itu. Iya, yang jurusanku misalnya A, tapi saya kerja di bidang B. Iya, karena memang berarti itu tadi. Berarti ini kan masalah di bidang pendidikan. Nah, maksud saya apa langkah-langkah yang dilakukan Kala Institute untuk bisa mewadahi ini? Nah, sebenarnya di kampus ya, di tata kelola kampus itu ada memang apa istilahnya ya, bagaimana kita menyesuaikan kurikulum tiap 4 tahun itu. Ada semua dituntut begitu. Jadi istilahnya diupdate ya. Jadi kita 4 tahun nih, ini harus dilihat lagi nih kurikulumnya masih nyambung nggak? Masih nyambung jadi. Malah tiap tahun ya kami kayak di Kala Institute itu kita memang berikan KPI-nya tiap prodi itu, KPI-nya ya, bagaimana dia menyesuaikan dengan perkembangan. Masya Allah. Tapi itu dia mungkin nggak harus mengubah struktur kurikulum, tapi kalau tiap tahun kontennya aja ya. Dan harus ada dia dialog dengan praktisi, asosiasi. Iya, penting itu. Iya. Karena kalau misalnya dia kaku ya, termasuk misalnya kan buku kan mungkin ya, tapi kita tiap dosen harus kembangkan studi kasus. Nah,
Studi kasus kan real ya. Real. Ini kami lagi susun timnya ini. Sudah jalan timnya. Membuat buku kasus untuk pembelajaran. Buku kasus? Iya, jadi studi kasus dia polanya. Jadi misalnya apa mata kuliahnya? Marketing. Oke, angka studi kasusnya Kala Group, misalnya Toyota pada saat COVID. Oke, itu dia ada ilmunya itu. Betul. Ada ilmunya. Sehingga critical thinkingnya mahasiswa ini terbangun. Iya, jadi bagaimana dia melihat. Iya, jadi critical thinking dan juga contextual learning. Ya, kayaknya kontekstual sesuai dengan betul. Dan realnya nih. Betul. Jadi kan kalau misalnya teori kan itu tekstual. Iya, itu tekstual dan orang bisa berimajinasi macam-macam. Ada yang imajinasinya lain-lain, tapi ketika ada studi kasusnya, maka frekuensinya ketemu. Iya, kasus kan harus kasus real, bukan bukan kasus buatan yang tidak ada. Betul. Harus kasusnya real. Oh ini bisnis ini, begini masalahnya. Ini kira-kira kalau kamu jadi direktur di situ apa langkahmu ya? Iya betul. Nah selanjutnya ini Pak, saya kurang tahu apakah ini benar atau tidak. Kalau tadi yang disajikan semua oleh Pak Rektor bahwa ada jurusan ini kita punya begini, mungkin kampus-kampus juga ada. Iya. Tapi apa yang kira-kira lebih spesifik membedakan? Cuma kemarin saya dengar gini, semacam ada inkubator, itu program karir, bisnis karir, itu bisa sedikit. Saya masih ragu-ragu, makanya apa ini kira-kira? Iya, nah itu Mi. Jadi kami memang ada istilahnya kalau di sekolah itu selain belajar, ada yang namanya jaminan mutu, kira-kira begitulah. Jadi misalnya begini, kalau saya beli ini apa jaminannya ini? Iya. Nah kalau saya kuliah ini apa kira-kira yang bisa dijaminkan, misalnya begitu ya. Nah misalnya, teman-teman di kewirausahaan tuh. Oke Pak, kita berani jamin Pak, semua yang kuliah di kewirausahaan kita jamin kalau dia lulus punya bisnis. Misalnya begitu kan? Kayak begitu. Ya, jadi kan berani sampai ke situ. Nah kemudian apa yang dilakukan? Nah itu tadi buat inkubator bisnis. Isinya apa aja sih? Nah di situ kan mulai dari dia design thinking ya. Jadi cari ide apa ini yang bisa dijadikan bisnis. Sampai nanti ada istilahnya design sprint ya. Dia coba dengan cepat dia perbaiki. Nah sampai nanti dia mulai jalankan ya, sampai dia didampingi di situ sama dosen-dosennya, dicarikan key mentornya dan lain sebagainya. Ada mentoring juga? Ada mentornya. Jadi kan, kebetulan ya kita buka kerjasama dengan banyak lembaga, misalnya kayak komunitas tangan di atas, kemudian HIPMI gitu ya. Nah nanti kan, kebetulan yang kelola ini inkubator ini pengurus TDA juga, Sulsel ya, Taufan itu. Nah, dia dosen kami juga, dia pengalaman di situ kan. Betul. Jadi jadi anak-anak punya ide bisnis, tidak sekedar ide. Nah itu dicoba ada tadi desain thinking, cari ide apa masalah yang ada, apa ide bisnisnya. Kemudian desain sprint, apa nih kira-kira sprint namanya? Kita coba dalam waktu cepat. Trial, improve, bukan error ya, trial, improve sampai ketemu. Oh ini nih, fix me nih. Nah ini baru dia mulai ditanam, ditemani itu dia sampai betul-betul tumbuh. Jadi yang saya tangkap ini Pak Rektor betul-betul ditempa ini, terutama mindset ya, cara berpikirnya adik-adik mahasiswa kita, sehingga nanti bisa melahirkan memang ini pengusaha-pengusaha yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Iya kan memang mindset, skill set, hard set. Nah gitu mau di set. Wah, ini kayaknya kan main pikiran. Skill, keterampilan. Hard. Apa rektor kah? Betul tetap juga penting ini. Iya, ini penting ini kan hard setnya ini. Betul. Kan di situ kan agama masuk, budaya masuk, kepedulian masuk. Nah makanya nih karena kami di Kala ada namanya Kala Way, Jalan Kala. Nah, itu jadi mata kuliah itu. Jadi Kala itu kan Kala ya, 5 huruf nih. K kerja ibadah. A apresiasi pelanggan. Lebih cepat, lebih baik. Jika banget tuh. Aktif bersama. Kan di sini. Kerja ibadah ya saya yang mengajarkan ini mata kuliah ini. Iya. Jadi bagaimana ya? Niatnya kerja untuk ibadah. Ya buat bisnis itu memang niatnya ibadah, niatnya beri manfaat, niatnya macam-macam itu ya. Yang tadi itu valuepreneur, sociopreneur dan sebagainya. Terus apresiasi pelanggan ini customer. Ya harus kita istilahnya customer delight ya. Bagaimana kita
bisa memberikan sesuatu yang mengagetkan, lebih dari ekspektasi kalau perlu, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ya maju bersama, jangan kita maju customer kita tipu, orang lain kita tipu, harus maju bersama. Nah itu prinsip itu. Iya, prinsip itu dijalankanlah itu ini kan memang kalau tadi kerja ibadah, iman takwa, integritas profesional, ya. Kalau yang ini tadi nih maju bersama, customer relation sama respect for people. Ya, bagaimana kita ya respect, saling menghargai. Nah, lebih cepat lebih baik nih. Itu tidak ada tidak tahu itu. Ini efektif, efisien, inovatif, solutif, sama excellent tuh. Ada semua. Itu ada di jalankan lah itu. Iya. Lebih cepat lebih baik kayaknya masuk juga adaptasi mungkin. Iya, itu tadi ya efektif, efisien, inovatif, solutif itu harus adaptif tuh. Adaptif betul. Ya, nah kemudian tadi excellent ya, terbaik. Nah terakhir aktif bersama. Nah di sini teamwork, sinergi, ya, collaboration dibangun tuh. Pak Rektor aja Kak jalan-jalan ke kampus. Ayo, kapan mau besok? Besok. Kapan jadwal tak ada? Karena memang lebih cepat lebih baik. Iya kan? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Cocok. Siap aja kemudian Pak Jeka nonton ini. Nah, aku lupa tadi apa sih? Gara-gara ikan sepat tadi ikan gabus. Tapi begini, Pak Rektor ini adalah bagian-bagian akhir. Saya tentu luar biasa. Akhirnya sudah ada wadah yang bisa kemudian anak-anak generasi selanjutnya bisa kemudian paling tidak sudah ada punya bayangan ke depan. Orang-orang tua juga anak-anak kita ini sudah lebih bebas berkreasi, punya mimpi di masa-masa yang akan datang dan mimpinya akan bisa berkesesuaian dengan perkembangan yang ada. Mimpinya tetap yang dirubah caranya. Dia beradaptasi dan salah satu sila memang ada di Kala Institute. Nah, apa poin penting selain tadi yang kita obrolkan ini apa segala macam, Pak Samri, Pak Rektor, yang mungkin perlu kita sampaikan kepada para netizen, kamu kelas dan juga para orang tua atau mungkin adik-adik anak-anak kita yang lagi menonton ini, mengapa menjadi sebuah penting bahwa ke depan kita memang itu tadi memprediksi masa depan yang kita mulai mungkin dari pertama kali kita memilih tempat belajar. Jadi gini. Pertama, ini Indonesia ini kan ada namanya bonus demografi ya. Sepakat. Jadi kita 70% nih usia produktif. Betul. Nah ini kan sebenarnya di sini ada harapan, tapi juga ada ancaman. Nah saya sering sebut kalau ini berhasil disiapkan generasi ini, kita bisa jadi Indonesia emas. Tapi kalau gagal, Indonesia cemas. Tambah C saja ya. Naga panas yang Pak Rektor. Itu kan? Permainan pantunku itu Pak Rektor. Karena jadi, nah ini yang pertama nih. Jadi ini peluang ini, tangkap ini peluang. Jadi ini nggak lama ini. Prediksinya kan sampai 2035 itu. Iya betul. Bonus demografi. Jadi, nah untuk bisa menangkap ini, ya mau tidak mau harus siap kita generasinya. Nah salah satunya melalui pendidikan. Tapi tentu pendidikan yang membuat anak-anak kita lebih kompeten, ya, lebih kolaboratif, lebih kompetitif, ya, pokoknya lebih semualah, ya, sehingga dia bisa berkiprah. Yang tadi yang saya sebut di awal, useful generation, ya, bukan useless. Nanti jadi beban, ya. Nah ini harus malah meringankan beban. Nah bilang anak-anak ses saja kau, generasi ses saja. Nah itu ya, dan memang hati-hati juga, anak-anak harus tahu juga tuh bahwa memang ini zaman berubah ini, ya. Kan sekarang muncul COVID, muncul perang. Hati-hati ya. Ini jadi emang harus betul-betul beda cara pikirnya juga ke depan ini. Kalau zaman dulu dan sebagainya kan mungkin ini kan sekarang muncul COVID, baru beres COVID muncul lagi perang. Kita nggak tahu ini eskalasinya ini kan bisa aja. Nah, mau tidak mau di sini butuh tadi ya bagaimana ketabahan, kelincahan ya dan lain sebagainya. Itu yang harus dibangun tuh. Jadi kalau misalnya tidak kreatif, tidak udah istilahnya selesai kita. Ditinggal. Kita jadi penonton, bukan kita jadi pemain ya, bukan kita jadi pelaku. Kan Indonesia ini hati-hati. Indonesia ini dilihat oleh geopolitik dunia ya. Ini ibaratnya ikan lezat yang pasar kita besar. Kemarin kami ada dari Malaysia itu ya, Profesor Sudin datang tuh. Ya Indonesia ini kan bayangkan penduduk kita berapa banyak. Betul. Kalau misalnya ASEAN satu negara, kita menang itu. Kita berapa 60% kayaknya dari seluruh penduduk ASEAN. Nah ini kan, kalau misalnya kita tidak siap, ya kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Ya kita bukan pemain, masuk semua itu dari global itu kan sekarang juga udah terasa ya. Tapi kan alhamdulillah
dari dalam juga bisa jadi berkiprah. Ya kayak di startup kan masuk semua nggak bisa dihalangi. Nah itu jadi itu tadi itu. Jadi 2 mininya jadi Indonesia emas atau cemas. Iya, Indonesia emas. Nah terus yang kedua mau jadi penonton atau pemain. Pemain. Nah itu coba itu. Nah kemudian yang ketiga, nah era sekarang juga era bagaimana kita bereksperimen loh. Jadi karena tadi ya polanya kan memang apa istilahnya bukan linear tapi non linear kalau bahasa kontrol ya, dulu saya ada kuliah teknik seperti itu. Fisika macam-macam. Nah jadi kita ya mau tadi berani eksperimen ya, membangun experience. Nah sampai jadi expert. Nah, 3 itu tuh bangun gitu. Jadi sekarang kan dengan Mas Menteri kurikulum merdeka itu kan eksperimen yang didorong, project-project ya itu yang didorong itu, bukan lagi sekedar konten tapi konteks. Itu tadi 3X ya? Iya, menarik itu, eksperimen, experience sampai expert. Saya tambahkan lagi juga saya. Kalau kita tadi Pak Rektor 3X, saya 3IS. Calon rektor juga kita ini. 3IS untuk supaya kita betul-betul berada pada track. Ya. Pertama itu adalah istihara. Masya Allah. Pilih 1 atau 2 kompetensi yang Anda betul-betul ahli di situ. Tadi expert ya. Iya, pilih. Makanya sholat istihara. Yang kedua adalah kalau sudah tentukan, maka istiqomah. Ini sesuai nilai-nilai nilai kerja adalah ibadah gitu. Istiqomah. Fokus Pak, karena rata-rata orang yang berhasil karena dia fokus, tekun, ulet, teliti. Itu Pak JK pernah saya dengar pidatonya juga begitu. Terakhir, penasaran kayak ini. Kalau bukan istri nih. Bukan. Pak Rektorku. Yang pertama tadi adalah istihara. Ya. Yang kedua adalah istiqomah. Penasaran kayak ini. Kalau memang tidak bisa mikir lagi apa-apa kasihan, berarti yang ketiga istirahat. Pak Rektor, makasih banyak Pak Rektor. Udah hadir Raden. Senang banget saya bisa kedatangan Rektor yang gaulnya Masya Allah. Update perkembangan tentang anak muda, generasi milenial maupun juga zilenial. Insya Allah saya Ki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kesempatan, dan Pak Rektor harus janji saya keliling saya nanti di kampus Kala Institute. Besok juga saya bilang. Lihat itu enaknya kita jadi host ini. Besok dia mengundang kita. Terima kasih banyak Pak Rektor. Kesaatnya bilang kamu kelas. Ya. Thank you.